Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Hai para manusia. Orang yang air putih kan. Hai manusia, a'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Kenapa kita disuruh menyembah Tuhan? Karena Dia yang menciptakan kita. Kita ini berasal dari Allah. A'budu rabbakum alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Apakah hanya kita? Ternyata orang-orang sebelum kita itu juga diciptakan oleh Allah. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, semoga kamu sama bertakwa. Jadi kalau mau bertakwa ya caranya adalah beribadah. Takwa itu artinya ngomong ya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu inti takwa. Tapi kalau dari segi bahasa, takwa itu dari kata waqo yaki wikoya, memelihara diri. Waqo yaki wikoya, kalau dalam ketika kita mengaji itu ada namanya nun wikoya. Itu bukan nun asli dari kata itu, tapi dia itu nun tambahan, hanya sekedar untuk menjaga keseimbangan bunyi. Misalnya al-mu'minuna itu asal katanya dari amanah, ya, kemudian untuk menjaga keseimbangan bunyi ketika dia dijamakkan al-mu'minu mu'min, dari al-mu'minuna menjadi al-mu'minuna. Nah, terakhir itu adalah nun wiqayah. Tattaquna, itu juga nun terakhir itu adalah nun wiqayah. Jadi takwa itu sebenarnya untuk memelihara keseimbangan kita sebagai manusia. Caranya bagaimana? Memelihara hubungan baik kita dengan Allah yang menciptakan kita. Ya, yang menciptakan kita semua. Itu cara bertakwa. Nah, supaya kita bisa terpelihara, nah tadi ikuti apa maunya Allah, jauhi apa yang dilarang Allah, pasti terpelihara. Karena kita ini kan diciptakan oleh Allah. Logikanya kalau kita diciptakan oleh Allah, maka yang paling tahu tentang diri kita adalah Allah, bukan yang lain. Ya, kalau orang-orang ahli, pakar, profesor berbicara tentang manusia, ya di antara manusia yang paling tahu diri manusia, jiwa manusia, siapa sebenarnya manusia ini adalah ya para pakar itu. Tetapi itu di antara manusia. Ya, tentu yang paling menciptakan, yang paling tahu. Nah, jadi kalau kita mengikuti Allah, apa maunya Allah, berarti kita ingin diri kita terpelihara. Ya, diri kita terpelihara. Misalnya, ini yang sering saya contohkan ya. Kira-kira ibu ini yang paling banyak. Di mana-mana pengajian ini kan paling banyak ibu. Mungkin dia perlu masukan, nasihat, dan sekaligus hiburan. Ya, hiburannya bagaimana ya supaya disabar-sabar pakai ayat, pakai dalil ya. Ya kalau enggak stres, ya
Siapa yang paling banyak tekanannya dalam hidup berumah tangga? Siapa? Biasanya ibu ngampetnya itu luar biasa. Ya, itu kalau misalnya maaf ya, kalau mau ke belakang, ya mau ke belakang mau buang air kecil, yang paling kuat ngampet itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya, ya kalau laki-laki kalau nggak ada tempat dia bisa keluar dari bisa tinggal, ya kadang-kadang tidak dicuci barang, ya cuma pakai obat abi. Nah, hati-hati ya, itu harus bawa kuat. Kalau perempuan tidak, dia cari tempat yang nyaman dan tersembunyi, ya makanya daya angkotnya kuat. Ibu kalau melayani suami keluarga itu kalau landasannya apa? Landasannya keliru, itu bisa jatuhnya tidak ikhlas. Bisa jatuhnya tidak ikhlas. Misalnya begini, ya kalau suami terima gaji, terus setelah itu gajinya diberikan semuanya pada ibu, senang kan? Ibunya yang ngatur, ya. Nah, terus bagaimana pelayanan ibu terhadap suami yang memberikan semua gajinya kepada kita? Ini gaji laki-laki. Belum bonusnya itu gaji untuk laki-lakinya, untuk bapaknya gitu. Ya, tapi kalau gaji pokoknya dikasih sama ibunya, ya. Kira-kira bagaimana pelayanannya? Kalau semua gajinya suami ibu itu diberikan kepada ibu, pelayanan 100% Pak. Masa pandemi susah ya. Ada yang di PHK segala kan? Ada yang di PHK karena perusahaan tidak sanggup lagi membiayai karena perusahaan juga kolaps. Ada yang ganti shift. Ganti shiftnya satu hari ini masuk, satu hari besoknya tidak. Karena perusahaan juga kasihan juga kalau dipecat gitu. Ya, lalu bagaimana? Ya sudahlah, berbagi saja. Ya kayak siapa ini, tapi luar biasa nih orang-orang kreatif. Siapa namanya? John LBF ya? Apa? John siapa namanya itu? Mualaf dia, Cina dia kayaknya itu, Papuan itu. John siapa namanya, lagi viral itu? Ya, itu orang yang tidak punya, katanya saya itu miskin. Tapi saya hanya diajari orang tua itu, pokoknya jujur. Apapun itu jujur, tetap semangat. Jangan pernah mengambil yang bukan haknya. Yang layani dengan sepenuh hati, karena kita ini orang tidak punya. Modal kita hanya orang kepercayaan. Tapi kemudian kan dia sekarang jadi menginspirasi banyak orang. Karena dia setelah dia mualaf, dia merubah dirinya, kemudian merubah cara kerjanya. Dia pas pandemi itu minta, sebelum pandemi minta yang lainnya di PHK, dia malah minta dinaikkan gajinya. Ya perusahaan tidak mau, udah kalau begitu di PHK saja, hanya di PHK. Bingung juga dia. Ada teman curhatnya itulah yang kemudian nanti dia berbagi. Ya, bagaimana ini? Perusahaannya dikira perusahaannya besar, ternyata karyawannya cuma 4 orang gitu. Nah, tapi kalau misalnya melihat dari ahli pemasaran, pengusaha besar Jack Ma orang Cina, bagian di Amerika, perusahaannya di mana-mana itu ya, yang ada perusahaan online itu. Sebaiknya kalau memulai usaha itu dari bawah. Maksudnya dari orang, kalau perlu masuk usaha-usaha kecil yang karyawannya sedikit gitu. Nah, dari situ kita bisa berupaya mengetahui bagaimana cara kerja dari A sampai Z. Ini Pak Edi sangat tahu ini sebagai pakarnya, tapi luar biasa ya. Ya walaupun beliau saudagar, ya, tapi wah
masjid juga tidak pernah ditinggalkan. Amin. Ya, ya udah. Nah, dia mulai dari yang kecil, udah dia besarkan, kemudian menjadi gitu. Oh dasar gitu. Nah itu yang mu'alaf yang banyak menginspirasi. John siapa itu? Saya juga pernah. Ya. Nah tujuannya ibadah. Ya apapun yang dilakukan ibadah. Pasrahnya pada Allah. Kita hanya bisa berupaya. Tapi kan berupaya kan tidak mesti kemudian kita mendapatkan hasil kan? Nah ibu itu melayani suami karena apa? Kalau karena suaminya memberi gajinya 100%, kemudian kita katakan pelayanan juga menjadi 100%. Nah bagaimana kalau misalnya suaminya hanya memberikan gajinya 50%? Atau bahkan karena pandemi tidak bisa memberikan apa-apa lagi. Ya, tertekan suaminya, stres suaminya. Bagaimana pelayanan ibu terhadap suami? Nah ini harus dipikirkan. Nah, kalau dia kasih gajinya 50% ya pelayanan ya separuh Pak. Kalau 100 ya penuh pokoknya full service. Nah itu. Makanya landasannya, motivasinya saya sering memberikan nasihat perkawinan itu motivasi kenapa kamu menikah. Apa tujuanmu? Karena kalau itu tidak diluruskan nanti tidak selesai. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang dicita-citakan itu tidak pernah bisa jadi kalau motivasi awalnya, misalnya, ya kalau ditanya itu manten-mantenannya itu apa? Apa yang kamu lakukan pada saat malam pertama? Iya kan? Nah itu kalau nggak dibenahi dulu motivasinya, orientasinya, kenapa kita menikah? Nanti bisa bahaya. Ya berapa lama dia bisa menjadi muda? Berapa lama dia bisa menjadi sehat dan menyalurkan hasrat seksualnya? Kalau sudah tua, sakit-sakitan, ya apakah itu kemudian bisa merubah perjalanan hidupnya dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Sakinah itu kayak saya, ya kayak saya. Nama saya Sakir, istri saya Aminah. Digabung Sakinah. Ya, Sakinah itu tentrem. Rumah itu namanya maskan. Maskan itu rumah, tempat tinggal untuk mencari ketentraman, mencari ketenangan. Itu namanya rumah, tempat tinggal. Jadi kalau misalnya ada rumah tidak mendatangkan ketenangan kepada penghuninya, nah itu tidak bisa disebut maskan. Ya. Nah, kemudian warahmah, mawaddah warahmah. Ya, rasa kasih dan sayang. Nah, Dr. Ali Akbar itu mengatakan mawaddah itu kalau misalnya ya orang senang misalnya ya cantik, sehat, ya. Kemudian secara duniawi materi dia punya, ya. Makanya bapak kita kalau misalnya didatangi anak laki-laki itu untuk dilamar anaknya itu yang ditanya itu pekerjaanmu apa? Mapan. Ya mapan. Ya, dulu saya seperti itu. Ya, seperti itu. Ada yang ini saya tidak akan pernah tanya, tapi mertua atau ya, dan itu wajar saya katakan kalau misalnya calon mertua nanya, kamu kerja di mana? Jangan tersinggung, ya bapak-bapak atau mas-mas jangan tersinggung. Wah ini bapaknya matre, mungkin nggak pernah ikut pengajian. Enggak, itu karena dia mau menyerahkan kepada anaknya supaya anaknya tidak menderita seperti dia dulu. Kayak saya kan mahasiswa, saya menikah bapak ibu karena Allah, bukan karena kepergolakan sih. Karena Allah, saya tidak mau bermaksiat aja. Ya, itu dulu belum ada handphone, belum ada apa. Ya, karena takut bermaksiat.
ya lebih bagus dijadikan. Terus bagaimana cara menghidupinya? Nah itu tinggal tekniknya, manajemennya. Tapi yang jelas kan rezeki dari Allah kan. Tidak mungkin orang yang mengikuti perintahnya Allah kemudian terlantar. Karena yang punya rezeki Allah, yang menciptakan kita Allah. Ikuti saja maunya Allah. Kalau sudah tidak kuat ya sudah nikah. Sudah puasa belum? Sudah. Tapi maghribnya kan buka. Iya kan? Jadi kita bisa menahan diri ya pada siang itu dari pagi sampai siang. Tapi malamnya gimana? Ya. Dan kita di pesantren malam Jumat ngapainnya itu? Ya. Lah malamnya gimana? Bisa nggak nahan itu? Nah itu dia, makanya saya katakan udah nggak bismillah. Nah terus gimana? Nanti cara cari kehidupannya itu. Ini pengalaman sungguhan ini. Ya. Ya, tinggal kita dekati orang tua kita. Karena saya datang ke sini ke Jogja ini untuk belajar, untuk kuliah, bukan untuk menikah. Izin dulu lah pada yang memberikan uang pada saya, ya, pada orang tua yang membiayai hidup saya sampai kuliah, sampai selesai pokoknya. Ya, saya mau menikah. Orang tua kok mau langsung menikahkan? Enggak juga. Ya, orang tua malah bilang lah kamu kuliah. Tapi akhirnya, lah kalau kamu menikah bagaimana kamu mau kasih makan istrimu, anak istrimu? Lah kamu belum punya pekerjaan. Tujuan utama kamu saya kirim ke sini untuk belajar, untuk kuliah, bukan untuk menikah. Itu pertanyaan seperti itu tidak usah dibuat tersinggung, ya, marah. Wajar. Karena Bapak kita ingin melihat kita sukses. Tidak mau terhambat tujuannya gara-gara dia puasa. Saya tidak puasa. Tapi ya itu tadi maghrib buka. Nah disitulah kemudian insya Allah bagaimana caranya. Nah saya minta izin, saya mau kuliah supaya tidak berzina. Ya, saya mau menikah. Nah, kuliah tidak berzina, tapi mau juga menikah. Nah, caranya menikah ya. Kalau tidak boleh, Pak, ya tidak masalah. Tapi kalau saya akhirnya berzina, coba ya. 2 tahun ini pandemi cuma pakai handphone anak. Di Ponorogo, udah tahu ya. Berapa anak siswa yang minta izin ke KUA dinikahkan sama yang menghamilinya? Itu sesama SMP itu. Dia nonton tidak punya filter agama, tidak pernah puasa, tidak pernah ada arahan dari orang tuanya, dia hanya kasih handphone. Wah, gambar-gambar handphone itu oke, pelajaran bisa dikontrol. Tapi setelah itu handphone di tangannya, dia mau buka apa saja ya jadi. Itu dipraktekkan. Makanya ada ratusan yang hamil kemudian cari ini. Bukan hanya di Ponorogo, di beberapa tempat. Luar biasa. Itu kalau tidak ada rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, pasti bablas itu. Itu beberapa Bapak Ibu yang sudah judek dengan anaknya. Makanya itu alasan saya kenapa anak saya. Pokoknya pesantren nggak ada handphone. Dasari dulu dengan pendidikan. Sudah 1 semester ini, sudah 6-7 bulan anak saya di pesantren. Masih minta keluar. Pokoknya tolong saya di pesantren. Saya mau sekolah pulang. Ya, dia masih pesantren. Saya katakan tidak. Pokoknya tetap di pesantren. Untuk apa menyelamatkan anak saya? Dan tujuan saya memang supaya besok kalau saya mati nanti ada yang mendoakan saya. Nah bagaimana nanti kita mau mendoakan kita kalau tidak ada dasarnya? Ya.
Bapak Ibu sudah punya anak yang kira-kira mau mendoakan Bapak Ibu? Ya, tidak pernah diajari agama, tidak pernah dididik. Nanti pertanyaannya adalah, kenapa anakmu begini? Bukankah kamu yang tidak pernah membekali anakmu dengan? Di pengajian ini berapa anak muda yang ikut? Kayaknya para sesepuh semua. Ada yang pernah ngajak anaknya itu. Di beberapa tempat pengajian kopi ngaji itu ya, bervariasi ya. Malah yang bantu-bantu itu anak-anak SD. Anak-anak SD kebetulan di SD Muhammadiyah Boden itu kebanyakan mereka di sana. Itu kan liburnya Sabtu ya, Sabtu. Jadi mereka bantu-bantu gitu sambil dengar pengajian, sambil dikasih seragam. Jadi mereka ikut. Jadi dari anak kecil ada orang tuanya yang ngajak anaknya, ya pegang dia bimbing, ayo ngaji. Ya mungkin anaknya juga tidak dong, tapi suatu saat pasti dong juga. Oh gini banget. Itu yang kemarin saya katakan. Orang yang tinggal di dekat masjid itu anak-anaknya pasti lebih baik daripada orang yang jauh dari masjid. Apa sebabnya? Dia sering mendengar azan. Padahal pada saat azan itu setan itu lagi terbirit-birit, tidak mau itu dengan panggilan. Nah setelah itu kembali lagi, ya dia mendengar ceramah-ceramah agama. Ini mikrofon ini, sound system kan sampai ke tetangga-tetangga dekat masjid ini. Pasti akan ada filter, ada yang masuk. Walaupun kalau dia sambil dengan main game, main handphone, masa-masa, ya ada banyak yang tumpah pesan itu. Tetapi kan paling tidak ada yang satu dua masuk kan? Ya pasti lebih baik. Ini secara keseluruhan, jangan lihat kasuistik. Lah itu rumahnya dekat masjid, malah dia ngambil celengan masjid. Karena katanya punya tetangga. Ya itu hanya satu dua kasus, tapi coba kebanyakan itu lebih baik. Ini penelitiannya secara menyeluruh. Jangan hanya satu dua mengambil itu kemudian sambil mawon. Sama dengan ada partai, tidak ada partai yang tidak korupsi. Oke, semua sepakat saya kira. Semua partai pernah, orang-orangnya pernah korupsi, betul nggak? Siapa coba? Partai yang berlandaskan agama pun sama mawon. Tapi jangan pikirannya kalau begitu nggak usah lah, cuek aja dengan partai, cuek aja dengan politik. Nanti kamu yang akan dimakan. Karena semua keputusan itu berawalnya dari keputusan politik yang kita pilih. Tinggal sekarang dilihat partai mana yang orang-orangnya paling korup di antara partai-partai yang ada itu. Itu aja. Ya, itu aja yang dipilih. Mana yang jumlah korupsinya lebih sedikit? Kan kita disuruh berpikir apapun baik. Yang paling sedikit madorotnya. Nah gitu, itu caranya kira-kira. Dalam keluarga juga begitu. Ibu-ibu yang baik, yang tetap melayani suaminya, walaupun suaminya kadang-kadang melirik perempuan yang lebih cantik dari dirinya di luar sana, itu tetap aja melayani suaminya. Kalau tujuannya saya melayani suami saya karena ibadah, hanya ridha Allah yang saya mau, ya, hanya ridha Allah. Saya minta sama Allah, ya Allah jaga suami saya. Saya itu kalau setiap mau pergi kemana gitu ya, itu istri saya itu karena saya potensi produksi minyaknya banyak, tapi tidak kaya. Ya kalau Indonesia kan kaya, produksi minyaknya banyak. Saya produksi minyaknya banyak, tapi cukup di wajah saja. Makanya wajahnya Ustaz ini minyak tapi tidak bisa dijual. Ya. Nah itu kalau saya mau pergi itu, apalagi kalau mau shopping gitu ya, itu yang membedaki saya itu istri saya. Kemudian apa misalnya tidak digini-gini kan, setelah itu diginikan dan didoakan, yang didoakan sama istri saya. Makanya kok saya melihat ya istri saya sangat cantik. Walaupun di sana itu banyak wanita cantik, ya tetap teringat sama istri. Kenapa? Karena pelayanannya. Kalau ada masalah, ini awal-awal ketemu sama istri, itu juga pernah dibawa kepada aku. Ya, apakah kemudian kami tidak pernah marah-marah? Iya, kadang marah juga Bapak Ibu. Kadang marah juga. Ya saya
Ya, istri saya ngambek, ya nangis. Tapi bagusnya kalau ada masalah kita larinya ke sajadah gitu loh, Bu. Pertama kali saya kenapa menangis, kenapa? Jadi menangisnya setelah sholat biasanya. Ya saya sudah biasa begini, kalau ada masalah saya larinya ke sajadah, ngadunya pada Allah. Nah orang seperti itu kalau tidak punya landasan spiritual yang cukup, pasti tidak ke sajadah dia. Ke tetangga curhat. Suami saya kok gini, oh pancen, lanang tuh ya kaya ngono. Aku ya akhirnya cerita tentang suami mereka, rahasia rumah tangga mereka, ceritain sama tetangga yang lain. Makanya tetangga-tetangga kita tahu masalah kita, karena kita cerita. Dari mana? Ya dari istri kita juga. Ya, nah gitu kira-kira. Nah, larinya kepada Allah. Makanya kalau ada masalah itu larinya. Tapi memang tidak mudah itu larinya ke tempat sujud. Kalau tidak punya bekal, ya hanya orang-orang yang punya bekal. Maka begini Bapak Ibu, ya kalau ngajinya jangan hanya ibunya saja, bapaknya saja, ya gitu, ya. Ya kalau bagus ya ibunya dan bapaknya. Yuk kita ngaji sambil jalan. Setelah itu bubur. Dan tidak menyinggung kami ya. Besok-besok siapkan bubur. Setelah itu. Tapi ini luar biasa nih. Ada beberapa pengajian di sekitar kita kan. Pagi ini ada di Masjid Agung. Iya nggak? Masjid Agung gimana? Oh di situ. Nah, ada Masjid Suja. Hari Ahad yang bersamaan kan dari 3 tempat yang berdekatan ya. Tapi alhamdulillah tetap di sini. Saya berpikir pasti tetap banyak jamaahnya. Pertama kalau pelayanannya bagus, penceramahnya bagus, dan memang dibutuhkan untuk menyelesaikan problem-problem pribadi dan rumah tangga kita. Karena coba mau pergi pengajian yang jalannya 5 menit atau yang jalannya setengah jam. Yang 5 menit saja kan artinya dekat gitu kan? Iya. Pasti ada yang jalan-jalan. Tadi saya pas di sini ada yang jalan, ya karena fokus kemudian setelah itu bablas pasti kelewatan balik, ya. Jadi gitu. Nah, ada yang PKU ya sekitar 20 menitan lah kalau jalan kaki. Ya kalau niatnya memang sambil nyoto ada di sana sambil sarapan. Tapi kan ya 20 menitan. Baliknya. Ya. Nah. Ini kira-kira jadi luruskan niat kita ya untuk memberikan kesempatan pada diri kita untuk ngaji. Kenapa kita beribadah? Ada kata Allah ya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Ali Imran 109. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa ilallahi, sebagai milik Allah, maka kepada Allah lah turja'ul umur, dikembalikan segala persoalan. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Di dalam ayat yang lain, walahu aslama man fis samawati wal ardh tau'an wa karaha. Kepada Allah lah berserah diri siapa-siapa yang ada di langit dan siapa-siapa yang ada di bumi. Tau'an wa karaha, suka atau tidak suka. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah yurja'un, semuanya akan dikembalikan. Artinya apa? Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Ini tadi Ali Imran 109 yang pertama, yang kedua ini Ali Imran 83. Dan yang ketiga Hud ayat 123. Walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Milik Allah lah yang gaib, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan kepadanya lah dikembalikan semuanya.
Ya, semua perkara. Ya. Maka karena semuanya dikembalikan oleh Allah atau kepada Allah, ya. Cara satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan kata Allah, fa'budhu, sembahlah Dia, wa tawakkal alaihi, dan berserah dirilah kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, karena Tuhanmu tidak pernah lalai dengan apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu, sekiranya dalam perjalanan hidup kita ini yang penuh dengan kemaksiatan, jauh dari yang dimau oleh Allah, ya, kita selingkuh, kita korupsi, kita melakukan perbuatan syirik, kira-kira kalau kita mati, itu mau nggak kembali kepada Allah yang memberikan hidup? Kira-kira, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Ya. Kalau kita ketahuan korupsi, mau nggak kembali ke kantor kita? Kalau kita ketahuan selingkuh, mau nggak kembali ke suami kita, ke rumah kita? Kita tidak mau. Mungkin ada pilihan. Yang korupsi, sumber daya manusia Indonesia, dia lari ke luar negeri, mungkin bisa ketemu, bisa tidak ketemu. Tapi yang pasti dia tidak mau kembali. Lari dia. Ya, bisa ketangkap dan bisa tidak ketangkap. Sampai mati pun tidak ketangkap-tangkap. Tapi ketika kita sama Allah, mungkinkah kita kembali lari dari Allah? Pertanyaannya itu tidak mungkin. Makanya semua kalimat yang saya baca tadi itu pakainya kalimat pasif, majhul namanya. Coba lihat, turja'ul umur, dikembalikan semua persoalan. Wa ilaihi yurja'un, bukan yarji'un, wa ilaihi yurja'un, kepada Allah lah yurja'un, dikembalikan semuanya. Kemudian ada lagi wa ilaihi yurja'ul amru kullu, kembali pakai kata pasif, kalimat pasif, majhul, dikembalikan. Sebab Allah tahu kecenderungan manusia kalau sudah ketahuan salah, apalagi kesalahannya besar, perselingkuhan kesalahan terbesar dalam hubungan rumah tangga, itu nggak mau balik. Ya, pasti dia mengatakan, saya tidak balik. Tapi mungkinkah kita tidak balik kepada Allah? Ya, makanya berlindungnya itu apa ya? Qul a'udzu birabbin nas. Ya, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, penciptanya manusia, pemeliharanya manusia, malikin nas, penguasanya manusia. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Tuhannya manusia. Makanya ada namanya tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Ya. Sekiranya seperti itu, ya kita menjalani hidup maksiat, tapi mungkin kita tidak kembali kepada Allah. Pasti akan kembali. Maka supaya kita kembalinya selamat, ikuti kata Allah, fa'budhu, sembahlah Allah. Wa tawakkal alaihi, berserah dirilah kepada Allah. Itu akan nyaman. Kenapa ada ibu yang sudah dibegitukan sama anaknya, bapak juga sudah dibegitukan sama anaknya, ya, tapi tetap saja dia kasih jajan anaknya, ya, tetap aja dia menasihati hati-hati yang anak, tetap aja dia doakan, karena kualitas bapak ibu ini memang luar biasa. Dia dekat dengan Allah, curhatnya sama Allah. Coba kalau tidak, dia akan lari. Mungkin kalau tidak kuat, bapak ibunya bunuh diri. Ini sudah saya kasih semuanya pada anak saya, tapi anak saya ternyata begini. Mungkin dia hajar anaknya, balik nanti anaknya besar, dia ganti hajar bapaknya, dia ganti hajar ibu. Mau bilang minta. Ya, mudah-mudahan kita tidak di sana, karena waktunya jam 7. Ya, maka mari kita sama-sama. Ada 1-2 pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Monggo Pak Zain nih, satu aja lah. Takwa itu kan sepertinya dari beberapa ayat dikaji satu begitu.
ada Al-Baqarah dan yang lain-lain. Kira-kira memang dibuat begitu atau ada pertimbangan? Takwa. Ya itu ada di beberapa ayat. Betul. Kadang-kadang kita kan pengen seperti buku ya, jadi satu itu begini. Ada di surat lain. Oh, iya. Baik. Ya, takwa itu ada tersebar di beberapa ayat dalam Al-Quran. Ada sekitar 114 kali kata takwa itu diulang. Itu artinya pentingnya kata takwa dalam Al-Quran. Dalam bentuk perintah puluhan kali. Ya. Nah, tapi apakah didefinisikan, diartikan kata takwa itu dalam Al-Quran? Tidak. Al-Quran tidak mendefinisikan, tapi Al-Quran menyebarkan kata takwa dan sifat-sifatnya. Ya, nah, terus bagaimana maknanya? Intinya kata takwa itu adalah memelihara diri kita dari azab Allah di dunia dan di akhirat. Caranya, nah itu tadi, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu makna takwa. Bagaimana wujudnya? Nabi SAW hanya mengatakan takwa itu di sini, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Nah, itu yang kita keluarkan. Kalau dia keluarnya baik, itu pasti pengaruh dari dalam. Pengaruh dari dalam pikiran kita yang masuk ke dalam badan kita. Itulah yang terproduksi. Ketika produksinya bagus, itu menjadi akhlak yang baik. Istri melayani suaminya karena Allah. Suami mencari nafkah untuk keluarganya juga karena Allah. Pasti ini orang ini tidak berani mencicipi maksiat. Karena apa? Nawaitunya sudah beda dulu. Saya beribadah, saya bekerja ini beribadah. Tidak mungkin saya korupsi. Seperti kita sholat ya. Ada nggak yang korupsi dalam sholatnya? Mencuri-curi, ya? Siapa tahu Allah lena, tahu-tahu salah. Enggak. Ya begitu, ya. Nah, kita tidak mencuri. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ya, saya kira gitu, ya. Nanti dicari buku yang bagus yang menjelaskan tentang ini. Itu termasuk bukunya Ustadz Yunar Ilyas dalam mata kuliah akidah, atau dalam bukunya tafsirnya Quraisy Shihab yang berbicara khusus tentang takwa. Ya, yang lainnya masalahnya berbahasa Arab. Ya, itu ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita lewat 5 menit. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzinna an nashkura Rabbana auzinna an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana ja'al muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Syakir Jamaluddin yang telah memberikan tausiah di dalam acara pengajian Al-Tadi Masjid Al-Kisan pada pagi hari ini. Bapak Ibu jamaah pengajian Al-Tadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan tausiah yang diberikan oleh beliau Bapak Syakir Jamaluddin, kita nantinya insya Allah mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nantinya menjadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah penguasaan hati yang diberkati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebarang kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya saestu awit asmanipun saking pengurus pengawasan Al-Tadi Masjid Al-Kisan ngaturaken agunging panuwun dumateng ngarsanipun Bapak Ibu ingkang sampun paring pasembuyung amrih pengawasan Al-Tadi wonten ing dalemipun Bapak Adi Said saya ingkang awujud konsumsi menapa dene dengan awujud panipun Dorpres wonten ing wekdal injangipun. Lan kula wau kula anggenipun derek pangaosan wonten ing wonten sakidul kula menika wonten aroma seger. Menika sasampunipun kula tini jebule wonten soto saking Ibu Ti. Nah menika awit saking kersane pengurus samakin sasampunipun adicara pengawasan kasuwun angsepi soto saking Batri saking pengurus pengawasan Al-Tadi. Bapak Ibu ingkang dihormati dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, kula dene nggih kula nderekaken lumampahing adicara pengawasan Al-Tadi Masjid Al-Kisan wonten ing dalam menika wonten kirang salebetipun saya setuju di anda Pak sore mana kula tansah nyuwun lumuntur sing samudra bangsami lan samangke menawi adicara sampun cekap pengawasan sampun katutup wekdalan panggenan kula aturaken dumateng asmanipun Mas Aryo kagem mengarsani wontenipun adicara pembagian Dorpres. Bapak Ibu jamaah pengawasan yang dihormati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga adicara pengawasan Al-Tadi wonten ing wekdal menika dipun paripurnani kanthi puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin kalajengaken doa kafaratul masjid kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking kula semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya berikan kepada Mas Aryo untuk pembagian Dorpres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten ibu-ibu bapak-bapak sekalian nggo sotonipun dibagi, kita laksanakan pembagian Dorpres nggih kados biasanipun. Kemarin saged dipersani wonten ing wiki ngapik sampun enten nomor-nomor nggih.
Cek. Surprise ingkang sepindah menika voucher makan saking kedai AA. Nomor 106. Bapaknya yang selalu bisa ikut bantu untuk menyerapkan door prize. Nomor 10. Nomor 42. Nomor 42. Bukan enter? Enter 42. Salah sebut dibeli ke kalender nih, kalender 2023. Ini cocok udang-udang grimis soto angkat. Nomor 133. 133. 133 kosong. Nomor 50. Nomor 50. Nomor 149.